wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala az-zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Para pemirsa pecinta ilmu ma'rifat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati. Pada bulan ini adalah bulan Ramadan. Karena itu dalam setiap lisan senantiasa keluar kata-kata yang penuh dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Marhaban biasa dipakai untuk bulan suci Ramadan, karena ucapan selamat datang kepada bulan suci yang sudah pasti akan datang di tahun-tahun kemudian. Akan tapi berbeda dengan ketika ada tamu yang ingin mengunjungi atau bertamu ke rumah kita. Kita terkadang mendengarkan ucapan-ucapan yang bau Arab, ahlan wa sahlan. Jadi perbedaan ahlan wa sahlan dengan marhaban ya Ramadan adalah ahlan wa sahlan hanya ucapan selamat datang kepada seorang yang orang itu tidak akan pasti untuk kembali bertamu di tahun yang akan datang. Tetapi marhaban ya Ramadan sudah pasti. Bulan Ramadan kita tidak ada, mereka tidak ada, tetapi bulan Ramadan tetap ada dan hadir untuk bertamu pada setiap waktu, setiap tahun. Pemirsa sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati. Karena itu bulan suci Ramadan dikenal dengan marhaban Ramadan. Ramadan artinya panas, yaitu membakar. Bulan yang penuh dengan panas, bulan yang penuh membakar. Apa yang dipanas, apa yang dibakar, yaitu dosa-dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man shama Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibakar sebagaimana api yang membakar kayu api. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kehadiran bulan Ramadan tentu kita harus menjemput dengan penuh kebahagiaan, karena bulan Ramadan tentu akan memberikan rahmat kepada kita semua. Di bulan Ramadan tentu akan memberikan ampunan kepada kita semua. Di bulan Ramadan memberikan kesempatan kita untuk menanam amal sebanyak-banyaknya, agar supaya amal-amal yang kita lakukan pada bulan Ramadan, para malaikat Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amalan saleh. Amalan saleh, amalan yang baik ini akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalas dengan pahala yang tertinggi. Sebagaimana yang dijanjikan adalah Jannatul Firdaus, tempat yang paling nikmat, surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemirsa sekalian, bahwa untuk atau agar supaya kita punya dosa-dosa masa lalu diampuni Allah Subhanahu wa taala, kita tentu harus mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya, "Man qama Ramadhana imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri di tengah malam karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya
diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kira-kira makna yang dimaksud dengan mengqam Ramadan? Yang berdiri adalah melaksanakan sholat lail atau melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih yang biasa kita laksanakan adalah 11 rakaat. Karena ingin kita mendapatkan amal yang berlipat ganda, maka sepulang dari sholat tarawih kita belum boleh tutup dengan witir. Kita bisa melaksanakan sholat-sholat lain di rumah. Apakah sholat istihara, atau sholat mutlak, atau sholat tasbih, atau sholat tobat dan seterusnya. Dan kita juga harus melaksanakan sholat tengah malam, karena Allah menjanjikan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sepertiga malam itu bangunlah kamu untuk melaksanakan sholat lail, karena dengan melaksanakan sholat lail itu semoga Allah mengangkat derajatmu kepada tempat yang tertinggi. Pemirsa sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu, hal-hal yang harus kita lakukan untuk membakar semua dosa-dosa di masa lalu, yakni kita harus perbanyak membaca Al-Quran. Bukan hanya dibaca Al-Quran, tapi dipahami artinya, kemudian diamalkan maksud daripada Al-Quran. Selain daripada itu, jemaah rahimakumullah, bahwa orang-orang yang melaksanakan membaca Al-Quran, tidak hanya dengan itu, dia juga harus banyak memberikan amalan-amalan lain. Contohnya memberikan makanan kepada para fakir miskin, yang diutamakan adalah tetangga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa atal mal ala hubbihi dzal qurba, wa atal mal ala hubbihi dzal qurba. Berikanlah makanan kepada tetangga-tetanggamu itu, karena dalam prinsip filosofi orang tua, wahai anakku, berilah, karena dengan memberi engkau akan kaya. Dan jangan kamu tidak memberi, kalau kamu kurang memberi, kamu akan miskin. Apa yang dimaksud berilah wahai anakku, karena dengan memberi engkau akan kaya. Memberi itu adalah membagi. Membagi itu adalah bagi rasa, bagi perasaan. Apa yang kita rasakan, berilah. Itu juga yang bisa dirasakan oleh seorang. Karena orang lain dengan kita adalah satu. Kita semua ini datang dari satu, kemudian kembali kepada yang satu. Karena itu kesimpulan pemirsa sekalian, bahwa untuk menyambut bulan suci Ramadan yang penuh dengan panas, yang membakar dosa-dosa kita masa lalu, dan insya Allah dosa yang akan datang Allah juga mengampuni, apalagi pada suasana pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini virus-virus COVID-19 itu akan dibakar di bulan Ramadan. Karena itu pemirsa sekalian, kita tidak boleh lupa bahwa berpuasa bukan hanya puasa pada tingkat awam, tetapi puasa pada tingkat yang tertinggi, yaitu khasul hawas. Apa itu? Menahan makan, minum, hawa nafsu, biologis, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Disitulah kita bisa mengukur diri kita bahwa puasa di bulan ini adalah puasa yang berkualitas. Yang kedua, kita melaksanakan sholat lain bukan hanya sekedar sholat, hanya partisipasi secara ritual-ritual belaka, tetapi kita harus memaknai apa sebenarnya maksud dibalik sholat tarawih, sholat lain itu. Kita harus implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membaca Al-Quran bukan hanya dibaca, tetapi bagaimana kita pahami. Kita melihat ada Al-Quran yang kita baca secara perkataan Allah, ya, atau qauliyah, tetapi ada juga Al-Quran besar, yaitu qauliyah. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita harus banyak memberikan kepada seorang. Memberi itu bukan hanya sekedar untuk riya, tetapi memberilah dengan bismillah dan lillahi ta'ala. Semua yang dimulai dengan lillahi ta'ala, maka kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan perbuatan yang selalu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas popularitas dan sebaiknya. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.